Eco farming ini sudah punya legalitas, jadi bukan ilegal, tapi sudah legal, sudah punya izin Kementan dan juga sudah tersertifikasi sebagai organik. Ya. Jadi kita bilang organik itu bukan asal bilang, tapi sudah disertifikasi bahwa ini adalah pupuk organik. Next. Nah, manfaatnya tadi sudah disampaikan, intinya adalah bagaimana tanaman ini menjadi subur, tanamannya menjadi nutrisinya cukup, dan tanaman ini bisa menjadi imunitasnya kuat. Ya. Jadi bukan membunuh hama ya, tapi membuat imunitas tanamannya lebih kuat. Karena eco farming ini bukan membunuh hama, terjemahannya adalah pupuk organik, bukan pestisida. Paham nggak? Jadi kalau ada tanya, Pak, ini bisa nggak buat membunuh hama? Kalau eco farming bukan membunuh hama, tapi kinerjanya adalah bagaimana nutrisinya itu jadi bagus, sehingga tanamannya imunitasnya jadi kuat, sehingga tidak mudah diserang oleh hama. Kalaupun ada pakai eco farming, hamanya hilang, alhamdulillah, itu aja. Itu nilai plus tambahan aja. Tapi itu tidak bisa jadi klaim, karena itu produk kita bukan produk pembunuh hama, paham ya? Kenapa kok hama ini nggak suka? Karena baunya nggak enak, bau jamu misalnya. Jadi hamanya nggak suka, mungkin rasanya pahit dan sebagainya, kan bisa aja. Sehingga hamanya jadi nggak suka, menghindar dan sebagainya. Nah, tapi itu tidak bagian dari klaim, ya. Kalaupun itu terjadi, alhamdulillah. Kemudian buat petani yang terpenting adalah bagaimana bisa mengurangi, Pak, biaya produksi pertanian. Karena kan petani ini sebenarnya luar biasa perjuangannya, ya, perjuangannya luar biasa. Dia ngurusin pertanian biayanya udah mahal, pertaniannya bagus, harganya murah, kan tetap rugi gitu. Udah ngurusinnya biayanya mahal, meskipun hasilnya bagus, harga jualnya rendah, tetap rugi. Betul kan? Apalagi kalau biaya pertaniannya mahal, nggak efisien, hasilnya jelek, harganya jelek, ya kan? Itu yang sering dialami petani kita, betul nggak? Makanya kita ini konsep membantu para petani ya. Apa sudah petani dong ya? Bukan petani itu penyangga tatanan negara gitu, kalau nggak salah. Petani itu terjemahannya begitu. Jadi pertanian ini penting untuk sebuah negara ini, sangat-sangat penting. Kenapa? Semua orang mikirin perut. Kalau pertaniannya rumit, ya kan? Ya rumit perut ini nanti. Otaknya jadi error semua. Nah, ini pusatnya di perut soalnya. Maka dari itu, Bapak Ibu, pertanian ini penting-penting kita kembangkan. Nah, inilah yang akan diperjuangkan oleh PT BES melalui lini produk yaitu eco farming. Jadi aku buat Anda berjuang semuanya. Ya. Nah, solusinya apa? Solusinya ya kita harus kembalikan pertanian ini kepada pertanian yang terpadu, yang ramah lingkungan. Jangan sampai kita bertani, tapi sebenarnya kita bukan bertani, tapi sebenarnya kita meracuni orang. Jangan kita bertani, tapi sebenarnya kita merusak tanah. Jangan kita bertani, tapi sebenarnya kita melakukan kerusakan. Tapi bagaimana kita bertani ini berkah, setuju nggak? Nah, ini yang harus kita lakukan. Caranya gimana? Kembalikan cara-cara pertanian kita dengan cara-cara yang baik. Salah satunya, nah ini. Maka caranya kita harus membuat situasi pertanian itu yang ramah lingkungan dan membuat konsep pertanian terpadu menurut Pak Wawan. Ya, saya pilih kalimat Pak Wawan. Kenapa? Dunia pertanian itu tidak akan beres kalau cuma ngurusin pertanian sawah doang, tapi nggak ngurusin peternakan. Nah, harusnya pertanian dan peternakan itu adalah satu paket yang tidak bisa dipisah. Ya, kalau tidak satu paket, petaninya jadi bingung. Kenapa? Biaya ininya jadi mahal, biaya itunya jadi mahal, pengeluarannya jadi banyak. Karena dia tidak punya suplai. Coba kalau dia punya ternak, semuanya beres itu. Dengan hasil dari ternak itu bukan daging, tapi kotoran ternaknya. Itu adalah satu paket. Jadi farmer, deskripsi dari farmer itu, penjelasan farmer itu bukan petani tapi juga peternak, betul nggak? Farmer bertani ya juga peternak, itu istilahnya sama, farmer. Maka dari itu pertanian yang maju di New Zealand misalnya, atau mungkin di negara Israel itu pertaniannya maju termasuk. Itu mereka memang benar-benar fokus mengurus pertanian ini luar biasa.
Nah, negara Indonesia ini harusnya bisa luar biasa. Tapi kita nggak bisa memikirkan sesuatu yang besar tanpa dimulai dari diri kita sendiri, betul nggak? Maka kita dimulai dari kita sendiri, mulai dari teman terdekat kita, mulai dari orang-orang yang kita kenal. Inilah yang kita perjuangkan dengan produk eco farming.